Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang oleh Tuhan hingga pada saat ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk cinta kasih yang terus Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu dan buka hati dan pikiran kami supaya kami memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Berkatilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, dan lebih berbahagia setiap orang yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tema mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam kehidupan di dunia ini, ada banyak masalah yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan kita. Ada banyak ujian-ujian yang kita alami. Ketika kita mengalami permasalahan, kita minta tolong kepada siapa? Kita datang kepada siapa? Tidak sedikit orang yang ketika mempunyai masalah, lari kepada hal-hal yang tidak benar. Ada yang lari kepada minuman keras, ada yang lari kepada narkoba. Bahkan tidak sedikit orang yang bunuh diri karena masalah yang dihadapi dia anggap tidak bisa diselesaikan. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ketika kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan ini, kita minta tolong kepada siapa? Kita datang kepada siapa? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalam firman Tuhan ini. Kita melihat ini terjadi di dalam pesta perkawinan yang di Kana yang ada di Galilea. Di sana Maria hadir. Dan di dalam pesta ini juga Yesus dan murid-muridnya diundang ke sana. Dan ternyata Bapak Ibu, kehadiran Yesus membawa berkat yang besar di dalam pesta perkawinan ini. Karena disitulah Yesus melakukan mujizatnya yang pertama sekali. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa masalah yang sedang dihadapi dalam pesta ini? Pesta ini harusnya berlangsung selama 7 hari. Tetapi belum 7 hari, anggur mereka sudah habis. Ini adalah sebuah aib bagi yang mempunyai pesta. Masalahnya, anggur mereka sudah habis. Dan ketika anggur ini habis, Maria, ibu Yesus, datang kepada Yesus. Dia berkata, mereka sudah kehabisan anggur. Lalu, di dalam jawaban Yesus kepada Maria, kita melihat dia berkata begini, mau apakah engkau daripadaku ibu,
saatku belum tiba. Memang dalam jawaban Yesus ini, seolah-olah dia tidak setuju dengan Maria. Bukan, sebenarnya di dalam jawaban Yesus ini, dia mau menyatakan kepada Maria bahwa dia tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa diingatkan oleh Maria. Dan setelah itu kita melihat dia memerintahkan para pelayan-pelayan di pesta itu untuk mengisi air di tempayan-tempayan yang ada di situ. Tempayan-tempayan ini memang sudah kian ada sebagai tempat pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Dan ini isinya banyak, Bapak Ibu. Lalu Yesus perintahkan mereka, isilah sampai penuh. Dan pelayan-pelayan ini taat, Bapak Ibu. Mereka tidak banyak tanya, untuk apa? Mereka juga tidak mengelak, ngapain harus aku? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mereka taat, mereka ikuti, mereka isi penuh. Dan bukan hanya sampai di situ. Yesus menyuruh mereka, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Dan ketika mereka membawanya, dan pemimpin pesta itu mengecap air itu, ternyata air itu sudah menjadi anggur. Sehingga pemimpin pesta itu heran. Dia berkata apa? Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Anggurnya, anggur yang baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Kenapa? Karena Yesuslah yang membuat anggur itu menjadi anggur yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kadang kita mengalami masalah, kesulitan, pergumulan kehidupan. Dan ketika hal itu terjadi, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita kecewa kepada Tuhan, lalu meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan? Jangan. Tapi dalam firman Tuhan ini diingatkan, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, maka kita harus undang Yesus di dalam hidup kita. Kalau masalah itu ada di dalam keluarga, maka kita harus mengundang Yesus di dalam keluarga kita. Yesus itu harus ada, harus hadir di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa masalah yang dihadapi, sampaikanlah kepada Yesus. Ceritakanlah kepada Yesus di dalam doa. Curahkanlah kepadanya di dalam persekutuan kepadanya. Apa masalah yang sedang dihadapi sekarang? Masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah kebutuhan sehari-hari, masalah usaha, masalah anak-anak, atau apapun masalah yang dihadapi. Kepada siapakah sudah kita sampaikan? Apakah kita sudah menyampaikannya kepada Tuhan Yesus? Yang Yesus mau. Apa masalah yang dihadapi sekarang? Sampaikan kepadanya. Katakan kepadanya. Bawalah di dalam doa kepadanya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti para pelayan, kita harus taat kepada Tuhan. Ketika masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita. Jangan tinggalkan saat teduh kita. Jangan tinggalkan doa-doa kita. Tetapi teruslah taat kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Lakukanlah yang baik. Rajinlah bersekutu. Taat kepada Tuhan. Maka kita melihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar taat kepada Tuhan, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita bisa mengalami
kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat mereka juga bukan hanya taat, tapi mereka percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, begitu juga dalam hidup kita ini. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan kita, percayakanlah semuanya kepada Tuhan Yesus sampai kita mengalami pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan pasti nyata ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, menyampaikan kepadanya, dan taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diajar lewat firman Tuhan ini, supaya kami bisa mengalami pertolongan Tuhan. Tolonglah kami supaya mengundang Engkau dalam hidup kami. Dan kami menyampaikan semua masalah kami kepada Tuhan. Kami juga taat, kami juga hanya percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.